Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian merasa diremehkan oleh keluarga sendiri, cuma karena penampilan sederhana dan belum punya rumah mewah? Sakit banget ya rasanya kalau kerja keras dan pengorbanan kita nggak dihargai, apalagi sama mertua sendiri. Nah, kisah kali ini bakal bikin hati kalian teriris tapi juga hangat di akhir ceritanya. Tentang suami yang diam-diam berkorban, tapi malah dihina pengangguran. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terus, coba tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat cerita Momo paling jauh dari mana aja? Sudah? Oke, kalau sudah siap tisu, mari kita mulai ceritanya. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan piring keramik memenuhi ruang makan rumah ibu yang cukup luas. Aroma opor ayam dan sambal goreng hati kesukaan keluarga menguar di udara, seharusnya menciptakan suasana hangat di acara arisan keluarga bulanan ini. Namun, bagiku, udara di ruangan ini terasa begitu sesak, seolah oksigen perlahan menipis setiap kali tatapan mata keluarga besarku jatuh ke arah suamiku, Ruben. Ruben duduk di sampingku dengan tenang. Ia mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah sedikit memudar, kemeja yang sama yang ia pakai saat lebaran 2 tahun lalu. Di piringnya, ia hanya mengambil sedikit nasi dan lauk seadanya, segan untuk menambah meski aku tahu ia belum makan siang. Berbeda jauh dengan Mas Bayu, kakak tertuaku, yang duduk di ujung meja dengan jam tangan emas berkilauan melingkar di pergelangan tangannya, sibuk menceritakan proyek barunya dengan suara lantang. Jadi, bulan depan aku bakal ganti mobil lagi, ucap Mas Bayu sambil tertawa bangga, melirik ke arah istrinya yang tersenyum lebar. Mobil yang lama rasanya udah kurang nyaman buat perjalanan jauh. Mbak Rini, kakak keduaku, tak mau kalah. Ia langsung menimpali sambil membetulkan letak kalung berliannya. Wah, hebat kamu, Mas. Suamiku juga baru dapat bonus dari kantornya. Rencananya kami mau liburan ke Singapura akhir tahun ini. Sekalian ajak ibu jalan-jalan, kasihan ibu kalau di rumah terus. Ibu Siti, yang duduk di kursi utama, tersenyum sumringah mendengar celotehan anak-anaknya yang sukses. Wajah tuanya berbinar penuh kebanggaan. Alhamdulillah, ibu senang dengarnya. Kalian memang anak-anak yang bisa diandalkan. Nggak sia-sia ibu membesarkan kalian. Namun, senyum ibu perlahan memudar saat matanya beralih menatap kami. Tatapan itu berubah menjadi sorot mata yang dingin, sorot mata yang selalu membuat dadaku nyeri setiap kali melihatnya. Aku meremas tangan Ruben di bawah meja, mencoba memberinya kekuatan, meski aku tahu suamiku punya hati seluas samudra. Ruben, panggil ibu tiba-tiba, membuat suasana di meja makan mendadak hening. Mas Bayu dan Mbak Rini menghentikan kunyahannya, menoleh dengan tatapan meremehkan yang tak ditutup-tutupi. Ruben mengangkat wajahnya, tersenyum santun. Iya, Bu. Kamu dengarkan tadi Mas Bayu mau ganti mobil. Mbak Rini mau keluar negeri. Suara ibu terdengar tajam, menusuk telinga. Kamu ini kapan mau berubah? Tiap hari ibu lihat kamu di rumah terus. Pagi di rumah, siang di rumah, malam juga di rumah. Laki-laki itu kodratnya keluar cari nafkah, bukan nungguin rumah kayak satpam. Darahku mendesir panas naik ke ubun-ubun. Aku hendak membuka mulut untuk membela Ruben, tapi Ruben lebih dulu menjawab dengan nada yang sangat lembut. Saya kerja, Bu. Hanya saja kerjanya memang dari rumah. Kerja apa? Sela Mas Bayu sambil terkekeh sinis. Main game? Atau jaga lilin? Zaman sekarang mana ada kerjaan beneran yang cuma duduk diam di kamar seharian pakai celana pendek. Kalau nganggur yang aku aja nganggur. Ben, nggak usah gengsi. Gelak tawa pecah di meja makan itu. Mbak Rini bahkan sampai menutup mulutnya dengan serbet saking gelinya. Iya nih, Ruben. Kasihan Lupna. Dia kan dulu sarjana, masa suaminya nggak jelas kerjanya apa? Kapan kalian bisa mandiri? Kapan punya rumah sendiri? Masa mau numpang di kontrakan petak terus? Malu sama tetangga. Betul itu, sambung ibu dengan nada menuntut. Ibu tuh malu kalau ditanya teman-teman arisan ibu. Anak bungsumu suaminya kerja di mana, Bu Siti? Ibu bingung jawabnya. Mau jawab pengangguran, kok ya malu-maluin keluarga.
Kalian sudah nikah 5 tahun. Tapi apa hasilnya? Rumah belum punya, kendaraan cuma motor butut yang suaranya kayak kaleng rombeng. Aku tidak tahan lagi. Rasa perih di hatiku bukan karena aku malu hidup sederhana. Tapi karena mereka menghina laki-laki yang selama ini justru paling banyak berkorban untuk keluarga ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Bu, suaraku meninggi, membuat tawa mereka terhenti seketika. Aku meletakkan sendok dengan kasar ke piring, hingga menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Mas Ruben itu berusaha keras. Bu, asal ibu tahu saja. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah tangan kekar menggenggam erat tanganku di bawah meja. Aku menoleh. Ruben menatapku dengan sorot mata teduh, menggelengkan kepalanya perlahan. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya, seolah hinaan-hinaan tadi hanyalah angin lalu yang tak berarti apa-apa baginya. Jangan, sayang, bisik Ruben nyaris tak terdengar. Jangan rusak suasana makan siang ibu. Tapi mereka keterlaluan. Mas, balasku dengan mata yang mulai memanas, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ruben kembali menatap ibu, lalu berkata dengan suara yang tetap sopan dan merendah. Maafkan saya, Bu, Mas Bayu, Mbak Rini. Doakan saja rezeki saya lancar biar bisa segera belikan rumah yang layak untuk Lupna. Untuk saat ini, saya memang bisanya seperti ini. Ibu mendengus kasar, memutar bola matanya malas. Doa sih doa terus. Tapi kalau nggak ada usaha nyata ya sama saja bohong. Lihat tuh Mas Bayu, pergi pagi pulang malam, banting tulang. Itu baru laki-laki. Sudahlah, Bu. Orang kayak Ruben ini mungkin memang mentalnya mental tempe. Celetuk Mbak Rini sambil kembali menyendok makanannya. Mending kita bahas liburan kita aja. Nanti ibu mau belanja apa di Singapura? Percakapan kembali beralih membahas kemewahan, meninggalkan kami yang dianggap seperti butiran debu di meja itu. Aku menunduk, menatap piringku yang isinya tak tersentuh lagi. Nafsu makanku hilang tak berbekas. Hatiku sakit melihat suamiku diperlakukan seperti sampah. Padahal di balik diamnya, dia menyimpan rahasia besar yang menyelamatkan muka keluarga ini berkali-kali. Kalian tertawa sekarang, pikirku dalam hati sambil menahan geram. Tertawalah sepuas kalian. Karena suatu saat nanti, tawa itu akan berubah menjadi tangisan penyesalan saat kalian tahu siapa sebenarnya Ruben dan apa yang sudah ia lakukan untuk kita semua. Aku bersumpah, hari itu akan datang. Sepulang dari rumah ibu, suasana di dalam rumah kontrakan kami terasa jauh lebih tenang, meski ukurannya tak seberapa dibandingkan rumah megah tempat arisan tadi. Malam semakin larut, jarum jam di dinding sudah menunjuk angka 2 dini hari. Namun, di sudut ruang tamu yang kami sulap menjadi ruang kerja sederhana, cahaya lampu masih menyala terang. Aku terbangun karena haus dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahku kosong. Dengan langkah pelan, aku berjalan keluar kamar. Pemandangan itu kembali menyapa mataku, pemandangan yang selalu membuat hatiku terenyuh sekaligus bangga. Ruben masih duduk tegak di depan laptopnya. Kacamata minusnya bertengger di hidung, matanya fokus menatap barisan kode-kode rumit di layar yang bagiku tampak seperti bahasa alien. Jari jemarinya menari lincah di atas papan ketik, menciptakan irama ketukan yang cepat dan ritmis. Sesekali ia menyeruput kopi hitam yang sudah dingin di meja, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Okay, I'll fix the bug immediately and deploy it before the server restart, ucap Ruben pelan dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Ia sedang melakukan panggilan suara dengan kliennya dari Amerika. Inilah sisi Ruben yang tidak pernah dilihat oleh ibu, Mas Bayu, ataupun Mbak Rini. Di mata mereka, Ruben hanyalah pria malas yang seharian mengurung diri di rumah. Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu kontrakan ini, suaminya bekerja sebagai senior software engineer untuk sebuah perusahaan teknologi besar di luar negeri. Gajinya dibayar dalam mata uang dolar, yang jika dikonversikan ke rupiah, jumlahnya bisa 3 atau 4 kali lipat dari gaji Mas Bayu yang selalu dipamerkan itu. Aku mendekat perlahan, memijat bahunya yang terasa kaku. Ruben tersentak sedikit, lalu menoleh dan tersenyum hangat. Wajahnya terlihat lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, tapi senyum itu tak pernah hilang. Kok bangun? Sayang? Haus? Tanyanya lembut sambil melepas headsetnya. Iya. Mas belum tidur? Besok kan Mas harus bangun pagi buat antar aku ke pasar, ujarku sambil duduk di kursi plastik di sebelahnya.
Nanggung, sedikit lagi selesai. Klien minta revisi mendadak karena besok mereka mau rilis fitur baru. Jawabnya santai. Kamu tidur lagi, Gih. Nggak usah khawatirkan aku udah biasa begadang. Aku menatapnya nanar. Mas, kadang aku rasanya pengen teriak di depan muka ibu dan kakak-kakak. Aku pengen kasih lihat rekening Mas, pengen kasih lihat email kontrak kerja Mas. Biar mereka diam. Biar mereka nggak injak-injak harga diri Mas lagi kayak tadi siang. Ruben menghela napas panjang, lalu meraih tanganku dan mengecupnya. Untuk apa, Lupna? Pembuktian itu melelahkan kalau tujuannya cuma buat puaskan ego orang lain. Biarlah mereka mengira kita susah. Dengan begitu, kita tahu siapa yang tulus sayang sama kita tanpa mandang materi. Lagi pula, kalau mereka tahu aku punya uang banyak, takutnya. Ruben menggantung kalimatnya, tapi aku paham maksudnya. Takut mereka akan semakin memanfaatkan kebaikan Ruben. Seperti yang sudah-sudah. Keesokan paginya, matahari baru saja mengintip malu-malu di ufuk timur. Aku terbangun dan kaget karena jam sudah menunjukkan pukul 6. Aku kesiangan. Buru-buru aku berlari ke dapur, tapi langkahku terhenti di ambang pintu belakang. Ruben sudah ada di sana. Dengan kaos oblong yang agak belel dan celana pendek, ia sedang menjemur pakaian kami yang baru saja selesai dicuci. Peluh membasahi pelipisnya. Padahal ia baru tidur 3 jam, tapi ia sudah mengambil alih tugas rumah tangga yang seharusnya aku kerjakan. Mas, ya ampun. Kan aku bilang biar aku aja yang cuci baju nanti pulang dari pasar. Seruku merasa bersalah. Gak apa-apa, sekalian olahraga pagi, sahutnya sambil mengibaskan selembar kemeja kerjaku. Saat itulah, suara bisik-bisik tetangga terdengar dari balik pagar pembatas yang rendah. Bu Tejo dan Bu Darmi, dua tetangga yang hobi bergunjing, sedang berdiri di tukang sayur keliling yang mangkal tepat di samping rumah kami. Suara mereka cukup keras, seolah sengaja agar terdengar. Jeng, lihat tuh suaminya Mbak Lupna. Pagi-pagi udah jemuran. Rajin bener ya, ucap Bu Tejo dengan nada menyindir. Rajin apanya, Bu? Itu namanya suami takut istri, sahut Bu Darmi sambil terkekeh. Kasihan ya Mbak Lupna. Istrinya kerja pagi buta berangkat ke kantor, suaminya di rumah terus pakai celana pendek. Laki-laki kok kerjanya urus rumah tangga. Kalau anak saya punya suami kayak gitu, wah, sudah saya suruh pulangin ke orang tuanya. Iya, padahal badannya sehat, gagah. Tapi kok ya betah nganggur. Jangan-jangan emang males cari kerjaan, maunya enak numpang hidup sama istri. Dadaku sesak mendengarnya. Rasanya ingin sekali aku melempar keranjang cucian ini dan mendatangi mereka. Mereka tidak tahu kalau kemeja yang sedang dijemur Ruben itu dibeli dengan uang Ruben sendiri. Mereka tidak tahu kalau motor yang kupakai bekerja, bensinnya, bahkan belanjaan dapur, semuanya dari uang Ruben. Aku bekerja hanya karena aku ingin punya kegiatan, bukan karena Ruben tak mampu menafkahiku. Justru Ruben yang menyuruhku menabung seluruh gajiku untuk diriku sendiri. Aku hendak melangkah keluar untuk melabrak mereka, tapi lagi-lagi Ruben menoleh padaku. Tatapannya teduh, seolah berkata, biarkan saja. Ia justru menyapa ibu-ibu itu dengan ramah. Mari, Bu Tejo, Bu Darmi. Belanja apa hari ini? Sapa Ruben sambil tersenyum tulus, tanpa dendam sedikitpun. Dua ibu-ibu itu tampak salah tingkah, hanya mengangguk kaku lalu buru-buru pergi, karena malu kepergok sedang membicarakan orangnya langsung. Ruben kembali melanjutkan menjemur pakaian dengan tenang. Aku berjalan mendekat dan memeluk punggungnya erat-erat, menyembunyikan wajahku di punggungnya yang lebar. Air mataku menetes membasahi kaosnya. Maafin aku, Mas. Maafin tetangga yang mulutnya jahat. Maafin ibu dan kakak-kakakku, isaku pelan. Ruben berbalik, mengusap kepalaku dengan tangan yang masih sedikit basah sisa air cucian. Hei, kenapa nangis? Mereka cuma nggak tahu, sayang. Orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Udah jangan nangis. Nanti cantiknya luntur. Mending sekarang kamu siap-siap, aku panasin motor dulu ya. Ia berlalu menuju depan rumah untuk memanaskan motor metik kami, yang memang sudah tua dan bunyinya agak kasar. Aku menatap punggungnya dengan hati yang campur aduk. Betapa luasnya sabar yang dimiliki laki-laki ini. Dunia menertawakannya, keluarga menghinanya,
tetangga mencemoohnya. Tapi dia tetap berdiri tegak, menjadi payung yang melindungiku dari hujan, tanpa pernah meminta pujian. Namun, dalam hati kecilku, aku bertanya-tanya. Sampai kapan Mas Ruben akan bertahan? Sampai kapan ia akan membiarkan dirinya diinjak-injak? Aku takut, sungguh takut. Jika suatu hari nanti kesabarannya habis dan ia memilih pergi meninggalkanku dan keluarga yang tak tahu diuntung ini. Karena jika itu terjadi, akulah orang yang paling hancur di dunia ini. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga memecah keheningan sore di halaman rumah ibu. Aku dan Ruben, yang sedang membantu menyapu halaman belakang, sontak menoleh. Sebuah mobil SUV berwarna putih mutiara, masih mulus tanpa setitik debu pun, perlahan masuk melewati gerbang besi yang karatnya mulai mengelupas. Itu Mas Bayu. Siapa lagi kalau bukan dia yang selalu membuat kehebohan setiap kali datang. Ibu yang sedang menonton televisi di ruang tengah langsung lari tergopoh-gopoh keluar, bahkan lupa memakai sandalnya. Matanya berbinar-binar menatap kendaraan roda 4 yang tanpa gagah itu terparkir tepat di depan teras, menghalangi motor butut kami yang terparkir di pojokan. Masya Allah, ini mobil barumu, Mas? Seru ibu dengan suara melengking penuh kekaguman. Tangannya gemetar menyentuh kap mesin mobil itu, seolah sedang membelai keramik mahal yang mudah pecah. Mas Bayu turun dari kursi kemudi dengan gaya yang dibuat sedemikian rupa. Ia mengenakan kacamata hitam meski matahari sudah condong ke barat, kemeja rapi yang dimasukkan, dan sepatu kulit mengkilap. Ia menutup pintu mobil dengan bunyi boom yang mantap. Iya dong, Bu. Jawab Mas Bayu sambil melepas kacamatanya dan menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Yang lama sudah ketinggalan zaman, fiturnya kurang canggih. Yang ini tarikannya lebih enteng, interiornya kulit asli, ada sunroofnya juga. Biar nanti kalau ibu mau ikut jalan-jalan, rasanya lebih lega. Aduh, bangganya ibu. Ibu menangkupkan kedua tangan di dada, matanya berkaca-kaca. Kamu itu memang benar-benar contoh sukses, Mas. Nggak sia-sia ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Tetangga pasti pada iri lihat mobil semewah ini parkir di sini. Aku berdiri mematung di samping Ruben sambil memegang sapu lidi. Dadaku bergemuruh hebat, rasanya seperti ada api yang membakar ulu hati. Aku menoleh ke arah Ruben. Suamiku itu hanya berdiri diam. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tapi aku tahu persis apa yang ada di kepalanya. Bagaimana tidak sakit hati? Baru 3 hari yang lalu, tepatnya malam Selasa, ponsel Ruben berdering pukul 11 malam. Itu telepon dari Mas Bayu. Aku mendengar percakapan itu karena Ruben sengaja menyalakan loudspeaker agar aku tahu. Suara Mas Bayu waktu itu tidak segagah sekarang. Suaranya memelas, penuh kepanikan, bahkan setengah menangis. Ben, tolong Mas, Ben. Mas butuh dana segar 50 juta malam ini juga. Kalau enggak, orang suruhan investor bakal datengin kantor Mas. Mas malu, Ben. Tolonglah, nanti Mas ganti bulan depan begitu proyek cair. Jangan bilang ibu ya, bisa jantungan ibu kalau tahu Mas ada masalah cash flow. Dan tanpa banyak tanya, tanpa menceramahinya, Ruben langsung mentransfer uang tabungan kami, uang yang seharusnya kami pakai untuk DP rumah impian kami tahun depan, ke rekening Mas Bayu. Ruben cuma bilang padaku, nggak apa-apa, sayang. Menjaga aib saudara itu pahala. Kasihan ibu kalau tahu anak kesayangannya terlilit hutang. Sekarang, lihatlah Mas Bayu. Uang 50 juta dari Ruben itu entah dipakai untuk menutup lubang hutang yang mana, tapi dia justru datang dengan mobil baru. Seolah-olah dia adalah raja uang. Padahal pondasi keuangannya keropos dan ditopang oleh adiknya yang ia sebut pengangguran. Ada Ruben juga? Mas Bayu seolah baru menyadari keberadaan kami, padahal kami sudah berdiri di sana sejak tadi. Ia berjalan mendekat sambil memutar-mutar kunci mobil di jarinya. Gimana, Ben? Keren gak mobil baruku? Makanya, kerja yang benar. Jangan cuma ngandelin gaji istri atau proyekan gak jelas. Kalau kamu kerja keras kayak aku, mungkin 10 tahun lagi kamu bisa beli bannya dulu. Ibu tertawa renyah, menganggap hinaan itu sebagai lelucon segar. Hus, Mas Bayu jangan gitu. Tapi ya memang bener sih. Ben, lihat tuh kakak iparmu. Mobil gonta-ganti, rumah tingkat, istri dimanja. Kamu mbok ya jadikan Mas Bayu ini motivasi.
Jangan malah minder terus ngumpet di ketiak istri. Tanganku mengepal erat pada gagang sapu, hingga buku-buku jariku memutih. Ini sudah keterlaluan. Mas Bayu tidak punya malu sedikit pun. Dia menggunakan uang suamiku untuk menyelamatkan mukanya, lalu menggunakan sisa gengsinya untuk menginjak kepala suamiku. Mas Bayu, suaraku bergetar menahan emosi. Hebat ya mobilnya. Ngomong-ngomong, uang yang Mas pinjam 3 hari lalu untuk keperluan mendesak, itu sudah beres masalahnya? Kok malah beli mobil? Wajah Mas Bayu yang tadinya cerah dan angkuh, seketika berubah pucat pasi. Matanya melotot ke arahku, memberi isyarat panik agar aku diam. Keringat dingin terlihat mulai muncul di dahinya. Ia melirik takut-takut ke arah ibu yang sedang sibuk mengelus spion mobil. "Apaan sih kamu, Lupna?" gagap Mas Bayu pelan, suaranya mendesis tajam. "Jangan ngawur kamu depan ibu." Ibu menoleh, mengerutkan kening. "Pinjam uang apa? Mas Bayu pinjam uang sama kalian? Jangan mimpi deh. Mas Bayu itu duitnya banyak. Ngapain pinjam sama Ruben yang pengangguran? Kamu kalau iri bilang aja, Lupna. Nggak usah ngarang cerita." "Tapi Bu, kenyataannya." "Sudah, sayang," potong Ruben dengan cepat tapi tegas. Ia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Mas Bayu, memutus tatapan tajamku pada kakakku itu. Ruben menatap Mas Bayu lurus-lurus, sebuah tatapan yang tenang namun menghunus. Tatapan yang membuat Mas Bayu menunduk, tak berani membalas. "Mas Bayu cuma bercanda kok, Bu." "Lupna salah dengar," kata Ruben sambil tersenyum pada ibu. Lalu ia beralih pada Mas Bayu, menepuk bahu kakaknya itu dengan cukup keras. "Selamat ya, Mas, atas mobil barunya. Semoga berkah dan semoga lancar rezekinya biar semua urusannya cepat selesai. Mobilnya bagus, cocok buat orang sukses seperti Mas." Ada penekanan kuat pada kata sukses dan urusan. Mas Bayu menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu Ruben sedang memegang kartu asnya. Ia tahu kalau Ruben mau, detik ini juga Ruben bisa membongkar bukti transfer itu dan menghancurkan citra anak sukses yang selama ini ia bangun di depan ibu. "Iya, makasih Ben," jawab Mas Bayu kaku, tak lagi berani menatap mata Ruben. "Ya udah Bu, aku mau masuk dulu, mau numpang kamar mandi." Perutku mulas. Mas Bayu buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkan mobil mewahnya yang berkilau sepi di halaman. Hilang sudah kegagahannya yang tadi. Ibu menggeleng-gelengkan kepala melihatku. "Kamu ini, Lupna, punya suami tuh didukung biar kayak Mas Bayu, bukan malah nuduh-nuduh kakakmu yang enggak-enggak. Untung Ruben sabar, kalau enggak pasti malu kamu." Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantung yang memburu. Ruben merangkul pundakku, mengajakku kembali menyapu. "Kenapa Mas cegah aku?" bisikku protes saat ibu sudah masuk menyusul Mas Bayu. "Dia itu benalu, Mas. Dia sombong pakai uang Mas. Biarkan dia menikmati panggung sandiwaranya, Lupna," jawab Ruben lirih sambil memungut daun kering. "Kalau kita bongkar sekarang, ibu yang sakit. Ibu punya riwayat darah tinggi. Biarlah Mas Bayu terjebak dalam kebohongannya sendiri. Suatu saat, dia akan lelah. Dan saat itu terjadi, kita tetap di sini, menjadi jaring pengamannya. Bukan demi dia, tapi demi ibu." Aku menatap Ruben dengan pandangan kabur karena air mata. Betapa bodohnya kakakku, memamerkan kilau kaca pada seseorang yang memiliki berlian di dalam hatinya. Mas Bayu mungkin punya mobil baru yang mengkilap, tapi dia tidak punya ketenangan hidup seperti yang dimiliki Ruben. Mobil itu dibeli dengan hutang dan gengsi, sementara motor butut kami dikendarai dengan kejujuran dan pengorbanan. Hari itu aku belajar lagi, bahwa orang yang paling berisik biasanya adalah tong kosong, dan yang paling diam seringkali adalah yang paling berisi. Tapi, sampai kapan tong kosong itu akan terus menggelinding dan melukai kami? Hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan kami malam ini, menciptakan irama gaduh yang seolah mewakili gemuruh di dadaku. Aku duduk bersimpu di lantai karpet, memegang sebuah bingkai foto tua yang kacanya sedikit retak di ujung kanan. Di foto itu, Bapak tersenyum lebar sambil merangkulku saat wisuda sarjana 5 tahun lalu. Kenangan itu tiba-tiba menyeruak, membawaku mundur ke masa 1 tahun yang lalu. Masa paling kelam bagi keluarga kami,
Masa di mana topeng kemunafikan kakak-kakakku terlihat begitu jelas, namun lagi-lagi tertutup rapi oleh kebaikan Ruben yang tak masuk akal. Waktu itu, lorong rumah sakit umum daerah terasa begitu dingin dan mencekam. Aroma obat-obatan dan karbol menusuk hidung, bercampur dengan isak tangis ibu yang tak henti-hentinya memanggil nama bapak. Bapak kritis di ruang ICU karena serangan jantung mendadak dan komplikasi ginjal. Dokter bilang, Bapak butuh tindakan operasi segera dan serangkaian obat khusus yang sayangnya tidak ditanggung penuh oleh BPJS karena kuota dan regulasi tertentu. Biayanya fantastis bagi kami saat itu, 75 juta rupiah, harus lunas dalam 24 jam agar tindakan bisa dilakukan. Aku ingat betul wajah panik Mas Bayu dan Mbak Rini di ruang tunggu. Bukan panik karena kondisi Bapak, tapi panik karena masalah uang. 75 juta? Gila apa rumah sakit ini? Gerutu Mas Bayu sambil mondar-mandir, jas kerjanya sudah kusut. Aku nggak pegang uang cash segitu, Bu. Duitku semua nyangkut di bahan bangunan. Supplier belum pada bayar. Kalau ditarik paksa, bisnisku bisa kolaps. Ibu menatap Mas Bayu dengan mata bengkak, penuh harap. Tapi Bapak butuh sekarang, Mas. Coba usahakan dulu, pinjam temanmu atau pakai kartu kreditmu. Limit kartu kreditku udah habis buat renovasi rumah bulan lalu. Bu, bentak Mas Bayu, lalu sadar suaranya terlalu keras. Ia menurunkan nada bicaranya, tapi wajahnya tetap masam. Coba tanya Rini. Suaminya kan baru naik gaji. Semua mata tertuju pada Mbak Rini yang sedang duduk sambil memijat pelipisnya. Mbak Rini langsung menggeleng cepat, seolah tertuduh melakukan kejahatan. Jangan lihat aku kayak gitu. Mas Haris baru saja lunasin DP apartemen investasi kami. Uang di rekening cuma sisa buat biaya hidup bulan ini sama bayar sekolah internasional anak-anak. Masa aku harus korbankan pendidikan anakku? Terus gimana nasib Bapak? Suaraku bergetar hebat saat itu. Aku baru saja menikah dengan Ruben, dan tabungan kami memang belum seberapa karena baru merintis. Kita patungan. Aku ada 5 juta. Mas Bayu sama Mbak Rini tolonglah. 5 juta mana cukup, Lupna? Sembur Mbak Rini sinis. Kamu enak ngomong patungan, lah kamu cuma nyumbang remah-remah. Kita yang harus nanggung puluhan juta. Lagian, kenapa sih Bapak nggak punya asuransi swasta? Selalu aja nyusahin anak kalau udah tua begini. Rini, bentak ibu sambil memukul dada anaknya pelan. Bapakmu lagi sekarat di dalam, kamu malah hitung-hitungan. Astagfirullah. Ibu kembali menangis histeris, tubuh rentanya merosot di kursi tunggu. Di tengah kekacauan itu, aku tidak melihat keberadaan Ruben. Aku sempat berpikir buruk, jangan-jangan Ruben kabur karena takut dimintai sumbangan. Pikiran itu membuatku semakin putus asa. 1 jam berlalu dengan perdebatan sengit antara Mas Bayu dan Mbak Rini yang saling lempar tanggung jawab. Perawat keluar lagi, wajahnya tegas. Keluarga Bapak Sutomo? Bagaimana administrasinya? Dokter anestesi sudah menunggu. Kalau tidak ada kepastian pembayaran dalam 10 menit, mohon maaf, jadwal operasi akan digeser ke pasien lain yang lebih siap. Ibu menjerit tertahan. Jangan, suster. Tolong anak saya lagi usahakan. Ibu menatap Mas Bayu dan Mbak Rini memohon, bahkan hendak bersujud di kaki mereka. Mas, Mbak, tolong Bapak. Ibu janji nanti ibu jual tanah di kampung buat ganti uang kalian. Tolong talangi dulu. Mas Bayu tampak ragu, wajahnya merah padam antara malu dan pelit. Mbak Rini memalingkan wajah ke tembok. Hening yang menyakitkan. Tiba-tiba, seorang petugas administrasi berseragam biru muda datang, menghampiri kami dengan membawa map. Keluarga Bapak Sutomo? Iya, saya istrinya, jawab ibu lemas. Ini bukti pelunasannya, Bu. Operasi akan segera dimulai 5 menit lagi. Mohon tanda tangan persetujuan tindakan di sini. Kami semua ternganga. Hening seketika pecah. Mas Bayu melongo, Mbak Rini menurunkan tangannya dari wajah. Lunas? Tanya Mas Bayu tak percaya. Siapa yang lunasin? Perasaan aku belum transfer apa-apa. Bapak yang pakai kemeja kotak-kotak tadi. Beliau bayar tunai di kasir utama, jawab petugas itu sambil menunjuk ke arah lorong. Dari kejauhan, aku melihat Ruben berjalan mendekat sambil membawa 2 botol air mineral. Wajahnya tenang,
Tidak ada guratan kepanikan atau kesombongan. Ia menyodorkan air itu pada ibu. "Minum dulu, Bu. Biar tenang," ucap Ruben lembut. Ibu menatap Ruben, lalu beralih ke petugas, lalu ke Mas Bayu. Otak ibu mencoba mencerna situasi. Mas Bayu, yang gengsinya setinggi langit, tiba-tiba berdehem keras dan merebut map dari tangan petugas. "Ah, iya. Itu, mungkin transferan Mas Bayu yang dari rekening cadangan udah masuk ya? Atau gimana?" Mas Bayu mencoba mengklaim situasi, meski terlihat bingung sendiri. Aku menatap Ruben tajam, menuntut penjelasan. Ruben hanya menatapku dan mengedipkan mata sekilas, lalu memberi isyarat jari telunjuk di bibir. Isyarat untuk diam. Saat petugas itu pergi, ibu langsung memeluk Mas Bayu. "Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Ibu tahu kamu gak akan tega biarkan Bapak. Kamu memang anak berbakti." Mas Bayu tampak canggung, tapi ia tidak menolak pelukan itu. Ia justru melirik Ruben dengan tatapan menyelidik. "Bukan aku, Bu. Aneh, siapa yang bayar?" Saat itulah Ruben bersuara pelan, "Tadi saya cek laci lemari Bapak di rumah sebelum kesini, Bu. Ada buku tabungan lama Bapak. Ternyata isinya cukup. Saya cairkan darurat tadi dibantu kenalan bank." "Itu bohong. Aku tahu itu bohong besar. Bapak tidak punya tabungan sebanyak itu. Tabungan Bapak sudah habis untuk biaya hidup sejak pensiun." "Oh, jadi uang Bapak sendiri." Mbak Rini langsung bernapas lega, wajahnya kembali cerah seketika. "Syukurlah. Kirain siapa. Ya bagus deh kalau Bapak punya simpanan, jadi nggak perlu ngeberatin anak-anak yang lagi banyak kebutuhan." Ibu percaya begitu saja. "Ya Allah, Pak, ternyata Bapak sudah siapkan semuanya." Malam itu, Bapak berhasil dioperasi dan bertahan hidup 2 bulan lagi sebelum akhirnya meninggal dengan tenang. Selama 2 bulan itu, obat-obatan mahal terus ditebus, dan setiap kali ibu bertanya pakai uang siapa, Ruben selalu menjawab, "Masih ada sisa tabungan Bapak, Bu." Padahal, malam itu di kontrakan, aku melihat notifikasi SMS banking di ponsel Ruben yang tergeletak di meja. Saldonya berkurang 75 juta rupiah, ditambah pengeluaran rutin jutaan rupiah setiap minggunya. Itu adalah uang tabungan hasil kerja kerasnya begadang tiap malam selama bertahun-tahun. Uang yang seharusnya kami pakai untuk membeli tanah. Kembali ke masa kini, aku mengusap air mata yang jatuh di bingkai foto Bapak. Saat pemakaman Bapak, orang-orang memuji Mas Bayu dan Mbak Rini. "Hebat ya Bu Siti, anak-anaknya sukses, pemakaman Bapaknya mewah, rumah sakitnya kelas 1. Mas Bayu dan Mbak Rini menerima pujian itu dengan dada membusung. Sementara Ruben, dia ada di belakang, sibuk mengangkat keranda, sibuk mengurus galian tanah, dengan baju koko yang kotor oleh tanah merah. Tidak ada yang tahu bahwa tanah makam itu dibayar oleh Ruben. Tidak ada yang tahu bahwa ambulans itu disewa oleh Ruben. Tidak ada yang tahu bahwa nyawa Bapak sempat diperpanjang karena uang Ruben. "Mas." Gumamku lirih di tengah suara hujan. Ruben keluar dari kamar mandi, melihatku menangis memeluk foto Bapak. Ia duduk di sampingku, merangkul bahuku erat. "Kangen Bapak?" tanyanya. "Aku kangen keadilan, Mas, isakku." "Kenapa Mas biarkan mereka anggap itu uang Bapak? Kenapa Mas nggak biarkan aku ngomong yang sebenarnya? Kalau mereka tahu, mungkin mereka nggak akan sejahat ini sama Mas." Ruben tersenyum getir. "Kalau mereka tahu itu uangku, mereka akan malu di depan Ibu, Lupna. Mas Bayu anak laki-laki tertua, dia punya harga diri. Kalau Ibu tahu anak kesayangannya menolak bayar biaya operasi bapaknya sendiri, hati Ibu bakal hancur. Lebih baik Ibu mengira Bapak pergi dengan meninggalkan warisan, daripada Bapak pergi meninggalkan kekecewaan pada anak-anaknya. Tapi Mas yang hancur. Mas yang dihina. Aku nggak hancur, sayang. Lihat." Ruben menepuk dadanya. "Aku masih utuh. Harta bisa dicari lagi. Tapi kalau hati Ibu sudah patah melihat kelakuan anak-anaknya, nggak ada obatnya di dunia ini." Aku memeluk suamiku erat-erat. Malam ini, di bawah atap kontrakan yang sederhana, aku sadar aku sedang memeluk manusia paling kaya di dunia. Sementara di luar sana, kakak-kakakku yang mengaku kaya,
sebenarnya hanyalah pengemis yang berlindung di balik topeng kesuksesan semu. Tapi kenangan tentang rumah sakit itu menjadi bensin bagi api kemarahanku. Kesabaranku ada batasnya. Jika mereka sekali lagi menyakiti Ruben, aku tidak akan peduli lagi soal menjaga perasaan siapapun. Aku akan bongkar semuanya. Langit sore itu tampak marah. Awan hitam bergulung-gulung tebal menutupi matahari, disusul angin kencang yang membuat pepohonan di pinggir jalan meliuk-liuk menakutkan. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang menumpahkan seluruh isi perutnya ke bumi. Di kontrakan kami yang mungil, suara hujan menghantam atap seng terdengar memekakan telinga, membuatku harus sedikit berteriak saat berbicara dengan Ruben. Namun, suara hujan itu kalah nyaring dibandingkan dering ponselku yang tiba-tiba menjerit di atas meja. Nama, Ibu, tertera di layar. Perasaanku mendadak tidak enak. Biasanya ibu jarang menelepon saat hujan lebat begini kecuali ada hal mendesak. Halo, Assalamualaikum, Bu, sapaku cepat. Suara di seberang sana terdengar panik, bercampur isak tangis dan suara gemuruh air. Lupna, pulang, Nak. Cepat ke sini. Rumah ibu banjir. Atap ruang tengah ambrol, air masuk semua ke dalam. Ibu takut. Nak, sendirian? Jantungku mencelos. Astaga. Iya, Bu. Lupna kesana sekarang sama Mas Ruben. Ibu diam di kamar yang aman dulu ya. Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar. Belum sempat aku menjelaskan, Ruben sudah menyambar kunci motor dan jas hujan dari gantungan di balik pintu. Dia mendengar percakapan itu karena aku mengaktifkan pengeras suara. Ayo, katanya singkat namun tegas. Tidak ada keraguan sedikitpun di wajahnya, meski di luar sana badai sedang mengamuk. Kami menembus hujan deras dengan motor tua kami. Jalanan licin dan pandangan terbatas, tapi Ruben mengendarai motor dengan sigap dan hati-hati. Air hujan merembes masuk ke sela-sela jas hujan, membuat tubuhku menggigil kedinginan, tapi panasnya kekhawatiran di dadaku membuatku mengabaikan rasa dingin itu. Sesampainya di rumah ibu, pemandangan yang menyambut kami sungguh mengenaskan. Pagar depan terbuka lebar. Saat kami masuk ke ruang tengah, air sudah menggenang setinggi mata kaki. Plafon gipsum di atas ruang keluarga jebol besar, menyisakan lubang menganga yang mengucurkan air hujan deras langsung ke sofa kulit kesayangan ibu. Ember dan panci berserakan di mana-mana, usaha sia-sia ibu untuk menampung air. Ibu duduk meringkuk di kursi makan yang lebih tinggi, wajahnya pucat pasi memandang kekacauan di rumah kebanggaannya. Ibu, teriakku sambil berlari menghampirinya. Lupna. Ibu memelukku erat, tubuhnya gemetar. Lihat rumah ibu, Nak, hancur semua, karpet mahal, sofa, TV basah semua. Sementara aku menenangkan ibu, Ruben tidak membuang waktu. Ia tidak ikut duduk atau mengeluh. Masih mengenakan jas hujan yang basah kuyup, ia langsung bergerak. Ia mengangkat sofa yang berat itu sendirian, menggesernya ke area kering. Ia menggulung karpet yang sudah basah dan berat, lalu memindahkan barang-barang elektronik. Bu, Ruben bersuara di sela-sela napasnya yang memburu. Mas Bayu sama Mbak Rini sudah dikabari? Ibu mengangguk lemah sambil menyeka air mata. Sudah. Ibu telepon Mas Bayu pertama kali tadi. Terus mana mereka? Mas Bayu kan rumahnya cuma beda 2 blok dari sini, tanyaku geram. Ibu menunduk, meremas tangannya sendiri. Mas Bayu bilang dia nggak bisa keluar. Mobil barunya takut kejatuhan ranting pohon kalau dipaksa keluar badai begini. Katanya bahaya. Mbak Rini bilang dia lagi di mall sama anak-anak, terjebak hujan gak bisa pulang. Darahku mendidih. Mobil baru itu lebih berharga daripada keselamatan ibunya sendiri? Dan Mbak Rini? Mall? Di saat ibu ketakutan sendirian di rumah yang mau rubuh? Alasan macam apa itu? Makiku, mereka punya mobil, Bu. Kita cuma naik motor hujan-hujanan, tapi kita sampai duluan. Sudah, Lupna. Jangan marahi ibu, potong Ruben datar. Ia mengeluarkan ponselnya yang ia bungkus plastik bening. Bu, atap ini kerusakannya parah. Kayu penyangganya sudah lapuk dimakan rayap. Kalau cuma ditambal, besok hujan lagi pasti jebol lagi. Harus ganti rangka baja ringan sekalian dan ganti genteng yang pecah. Berapa biayanya, Ben? Tanya ibu cemas.
Ibu lagi nggak pegang uang tunai banyak. Uang pensiunan Bapak bulan ini sudah habis buat bayar PBB. Nanti kita hitung. Yang penting sekarang ditangani dulu biar nggak makin parah, jawab Ruben. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Ruben menelepon seseorang. Halo, Pak Dedi? Saya Ruben. Iya, maaf ganggu hujan-hujan. Bisa bawa tim ke rumah mertua saya sekarang? Darurat. Atap jebol. Bawa terpal besar dulu buat penanganan sementara, besok pagi langsung kerjain rangka total. Iya, saya bayar double ongkos kerjanya kalau mau datang sekarang. Oke, saya tunggu. 1 jam kemudian, sebuah mobil pick-up datang menembus hujan. 3 orang tukang turun membawa peralatan dan terpal tebal. Ruben ikut naik ke atap di tengah hujan badai, membantu para tukang memasang terpal untuk menutupi lubang agar air tidak masuk lagi. Aku melihatnya dari jendela, sosok suamiku yang basah kuyup, bertaruh nyawa di atap licin itu demi rumah yang penghuninya bahkan tak pernah menghargainya. Ketika hujan reda dan malam semakin larut, atap sementara sudah terpasang rapi. Air di dalam rumah sudah kami kuras habis. Pak Dedi, mandor tukang itu, menghampiri Ruben di teras. Jadi besok pagi kami bawa material baja ringannya ya, Mas Ruben. Total estimasi sama ongkos kerja sekitar 25 juta. Karena Mas Ruben minta kualitas terbaik dan pengerjaan kilat 3 hari selesai. Aku melihat ibu terlonjak kaget mendengar angkanya. 25 juta? Mahal sekali. Ibu nggak ada uang segitu sekarang. Ruben tersenyum menenangkan. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan dompet, dan mengambil kartu debit. Namun, sebelum ia memberikannya pada Pak Dedi, ia menoleh ke arah ibu. Bu, tenang saja. Biar ini urusan kami. Ruben membawa Pak Dedi ke sudut teras yang agak jauh. Aku melihat Ruben menyerahkan kartu debitnya ke mesin edisi portabel yang dibawa Pak Dedi, karena Pak Dedi ini kontraktor langganan kantor Ruben yang sudah modern. Transaksi selesai. Ruben kembali dengan selembar struk di tangan. Saat Ruben masuk kembali ke ruang tengah, ibu menatapnya dengan pandangan bingung. Sudah beres. Ben, kamu bayar pakai apa? Jangan bilang kamu utang sama tukangnya. Sudah lunas, Bu, jawab Ruben singkat sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ibu beralih menatapku, matanya berbinar haru. Ya ampun, Lupna, tabungan kamu pasti habis ya buat bayarin ini? Maafin ibu ya, Nak. Ibu janji nanti kalau tanah di kampung laku, ibu ganti uang kamu. Kamu memang anak berbakti, beda sama kakak-kakakmu yang banyak alasan. Aku ternganga. Bu, bukan uangku. SSTT, sudah, potong ibu cepat, lalu memelukku. Ibu tahu gaji kamu sebagai admin lumayan, tapi pasti beratkan keluar uang segini banyak sekaligus. Suamimu itu loh, embok ya disuruh cari kerjaan sampingan biar bisa bantu kamu. Jangan kamu terus yang jadi tulang punggung kalau ada masalah keluarga begini. Malu sama Pak Dedi tadi, masa istri yang nanggung biaya renovasi. Aku melepaskan pelukan ibu, menatapnya dengan rasa frustrasi yang memuncak. Bu, yang gesek kartu tadi itu Mas Ruben. Yang naik ke atap tadi Mas Ruben. Yang telepon tukang itu Mas Ruben. Uangku nggak cukup buat bayar segitu, Bu. Ibu tertawa kecil, seolah aku sedang melucu. Halah, kamu ini selalu saja belain suamimu. Paling itu kartu kamu yang dipegang Ruben, kan? Atau uang kamu yang kamu transfer ke rekening dia biar dia kelihatan punya harga diri di depan tukang. Ibu tahu trik istri solehah kayak kamu. Menutupi aib suami. Ibu kemudian menoleh ke Ruben yang sedang membereskan sisa gelas kopi tukang. Ben, kamu harusnya malu sama istrimu. Dia kerja keras, nabung, uangnya habis buat benerin rumah ibu. Kamu sebagai laki-laki harusnya terpacu. Jangan cuma bisa tenaga doang, tenaga kuli di pasar juga banyak. Ruben hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Iya, Bu. Nanti saya ganti uang Lupna kalau saya sudah dapat rezeki lebih. Aku menatap Ruben tak percaya. Kenapa dia mengakuinya? Kenapa dia membiarkan ibu berpikir uang itu dariku? Malam itu, kami menginap di rumah ibu karena khawatir hujan turun lagi. Di kamar tamu yang sempit, aku memukul lengan Ruben pelan. Kenapa Mas bohong lagi? Itu uang Mas. Itu uang bonus proyek Mas bulan lalu,
bisikku gemas. Ruben berbaring, menatap langit-langit kamar. Lupna, kalau ibu tahu aku punya 25 juta tunai di rekening dan bisa bayar semudah itu, ibu akan bertanya-tanya. Dari mana uangnya? Apa kerjaan Ruben sebenarnya? Dan kalau ibu tahu aku kaya, ibu akan merasa bersalah karena sudah menghina aku selama ini. Atau lebih buruk, Mas Bayu dan Mbak Rini akan semakin gencar memeras kita. Tapi aku nggak terima Mas dibilang kayak kuli. Ruben menoleh, menatapku dalam. Biarlah aku jadi kuli di mata ibu, asalkan rumah ibu teduh dan ibu bisa tidur nyenyak malam ini. Kuli bangunan inilah yang memastikan ibu nggak kehujanan, sementara direktur berdasi itu cuma bisa kirim doa dari balik selimut mewahnya. Kata-kata itu menohok hatiku. Ya, di luar sana Mas Bayu mungkin sedang tidur nyenyak di kasur empuknya, memeluk guling, tanpa peduli ibunya hampir mati ketakutan. Sementara suamiku, si pengangguran ini, baru saja membeli kenyamanan untuk ibu mertuanya dengan harga sebuah mobil bekas, tanpa meminta pujian sedikitpun. Tapi ada satu hal yang Ruben tidak tahu. Tadi, saat ibu memelukku, aku melihat struk pembayaran yang tertinggal di meja teras. Struk itu bukan struk biasa. Itu struk dari rekening prioritas dengan nama jelas, Ruben Adiwarna. Bukan namaku. Aku menyambar struk itu dan menyimpannya di saku celanaku. Ini bukti. Bukti fisik yang akan aku simpan bersama amplop coklat di laci meja kerja Ruben. Bukti yang akan menjadi bom waktu. Karena kesabaranku bukan samudra seperti Ruben, kesabaranku hanyalah gelas kaca yang kini sudah retak 1000. Tinggal menunggu satu sentilan kecil, dan semuanya akan pecah berantakan. Matahari hari Minggu bersinar terik, menembus celah ventilasi ruang kerja Ruben yang sempit. Debu-debu halus terlihat menari-nari dalam sorotan cahaya itu. Hari ini Ruben sedang keluar sebentar ke minimarket untuk membeli kebutuhan bulanan, meninggalkan aku sendirian di rumah kontrakan kami. Ini kesempatan langka bagiku untuk membereskan meja kerjanya yang belakangan ini, semakin berantakan dengan tumpukan kertas draft coding dan buku-buku catatan tebal. Aku mulai merapikan kabel-kabel yang berseliweran, mengelap layar monitor ganda yang menjadi jendela Ruben melihat dunia, dan menyusun buku-buku referensinya. Saat aku hendak mengelap bagian dalam laci meja paling bawah, tanganku terbentur sesuatu yang keras. Laci itu biasanya terkunci, tapi hari ini kuncinya tergantung begitu saja di lubangnya. Mungkin Ruben lupa mencabutnya semalam karena terlalu lelah. Rasa penasaran menggelitik hatiku. Selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah lancang membuka privasi Ruben. Aku tahu dia bekerja dengan data-data rahasia klien. Namun, entah kenapa, firasatku mengatakan ada sesuatu di dalam sana yang bukan sekadar urusan pekerjaan. Sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kami. Dengan tangan sedikit gemetar, aku memutar kunci itu. Klik. Laci terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang atau perhiasan. Hanya ada sebuah amplop coklat besar yang tebal, tergeletak di atas sebuah buku agenda kulit berwarna hitam. Di sudut amplop itu tertulis dengan tulisan tangan Ruben yang rapi, arsip keluarga. Aku mengambil amplop itu. Berat. Jantungku berdegup kencang saat membuka tali pengikatnya dan menarik isinya keluar. Puluhan lembar kertas bukti transaksi, kwitansi, dan surat-surat resmi berhamburan keluar. Lembar pertama yang kubaca membuat napasku tercekat. Itu adalah rincian biaya rumah sakit Bapak setahun yang lalu. Mataku membelalak melihat angka totalnya. Bukan 75 juta seperti yang aku kira saat operasi saja. Di lembaran rekapitulasi akhir, tertera total biaya perawatan selama 2 bulan, obat-obatan pasca operasi, hingga biaya pemakaman dan sewa ambulans VIP. Totalnya mencapai 150 juta rupiah. Di bagian bawah kwitansi itu, ada stempel lunas dan tanda tangan pembayar, Ruben Adiwarna. Air mataku mulai menetes. Jadi selama ini, Ruben menanggung semuanya sendirian? Bukan sisa tabungan Bapak? Kenapa dia tidak pernah bilang kalau uang yang dikeluarkan sebanyak itu? Tanganku beralih ke dokumen berikutnya. Sebuah surat perjanjian bermaterai dengan kop surat kepolisian. Tanggalnya 2 tahun yang lalu. Aku membacanya dengan seksama, dan seketika tubuhku lemas hingga aku harus berpegangan pada pinggiran meja. Surat perjanjian damai dan pencabutan laporan. Pihak pertama, pelapor Budi Santoso, korban penipuan investasi bodong.
Pihak kedua, terlapor Bayu Pratama. Isi surat itu menyatakan bahwa Mas Bayu nyaris dipenjara karena kasus penipuan investasi bodong dan judi online. Mas Bayu menggelapkan uang rekan bisnisnya. Agar Mas Bayu tidak dijebloskan ke sel tahanan, pihak korban meminta ganti rugi penuh sebesar 80 juta rupiah dalam waktu 24 jam. Dan di sana, di kolom penjamin dan pihak yang melunasi, tertera nama suamiku lagi. Ruben Adiwarna. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Mas Bayu, kakakku yang selalu tampil necis dan sombong itu, ternyata seorang kriminal? Dan Ruben? Ruben yang selalu dihina Mas Bayu sebagai benalu dan pengangguran, justru adalah orang yang menyelamatkan Mas Bayu dari dinginnya lantai penjara? Ingatanku melayang ke kejadian 2 tahun lalu. Saat itu Mas Bayu tiba-tiba menghilang seminggu, katanya dinas luar kota. Ternyata dia sedang disekap masalah ini, dan Ruben diam-diam membereskannya tanpa memberitahu ibu atau aku demi menjaga nama baik Mas Bayu. Betapa tebalnya muka Mas Bayu. Dia berani menghina orang yang telah membelikan kebebasannya. Emosiku semakin tak terbendung saat membuka dokumen terakhir. Sebuah polis asuransi pendidikan berjangka untuk 2 orang anak. Tertanggung, Kevin, 10 tahun, dan Sasa, 7 tahun. Itu anak-anak Mbak Rini. Aku membaca rinciannya. Ruben secara rutin menyetorkan premi asuransi pendidikan untuk kedua keponakanku itu setiap bulan sejak 3 tahun lalu. Nilainya tidak sedikit. Di memo kecil yang ditempelkan di polis itu, ada tulisan tangan Ruben, untuk masa depan Kevin dan Sasa, jaga-jaga kalau kondisi ekonomi Mbak Rini dan Mas Hari sedang sulit, pendidikan anak-anak tidak boleh putus. Aku terduduk lemas di lantai. Kertas-kertas itu berserakan di sekelilingku seperti saksi bisu kebodohan keluargaku. Mbak Rini yang selalu menyindir kami, kapan punya anak? Percuma banyak uang kalau mandul, ternyata anak-anaknya sendiri dijamin masa depannya oleh Ruben. Ruben yang dia hina, justru mempersiapkan jaring pengaman bagi anak-anaknya jika suatu saat orang tua mereka jatuh. Betapa mulianya hatimu, Mas, tapi betapa jahatnya mereka padamu. Ini tidak adil. Sungguh tidak adil. Ruben diam bukan karena dia lemah. Dia diam karena dia terlalu menyayangi keluarga ini. Dia menelan semua hinaan itu bulat-bulat, membiarkan dirinya dianggap sampah, demi menjaga kehormatan orang-orang yang bahkan tidak sudi memandangnya. Suara motor berhenti di depan rumah. Itu pasti Ruben pulang. Dengan panik namun penuh tekad, aku tidak mengembalikan kertas-kertas itu ke dalam amplop. Aku merapikannya, menumpuknya dengan urutan yang kronologis, lalu memasukkannya ke dalam tasku sendiri. Tas kerja yang selalu kubawa kemana-mana. Pintu depan terbuka. Sayang, aku pulang. Beli martabak manis kesukaanmu nih, seru Ruben dari ruang tamu dengan nada ceria. Aku menghapus air mata dengan kasar, menarik napas panjang untuk menetralkan suaraku yang serak. Aku berdiri, menatap cermin di lemari pakaian. Wajahku sembab, tapi mataku menyala. Bukan nyala kesedihan, tapi nyala kemarahan yang sudah menemukan amunisinya. Cukup sudah. Tidak ada lagi Ruben yang diam. Kalau Ruben tidak mau membela dirinya sendiri, maka aku yang akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan amplop coklat ini membusuk di laci gelap selamanya. Amplop ini akan menjadi bom yang akan meledakkan kesombongan mereka. Aku berjalan keluar kamar, menyambut Ruben dengan senyum yang berbeda. Senyum seorang istri yang siap berperang. Wah, makasih Mas, ucapku sambil mengambil bungkusan martabak itu. Ruben menatapku lekat, menyadari mataku yang merah. Loh, kamu habis nangis? Kenapa? Ada kabar buruk dari ibu. Aku menggeleng pelan, lalu memeluk pinggangnya erat, membenamkan wajahku di dadanya. Mendengar detak jantungnya yang tenang, kontras dengan gemuruh di dadaku. Enggak, Mas. Aku cuma terharu nonton drama Korea tadi, bohongku. Mas, janji ya sama aku. Apapun yang terjadi nanti, Mas harus tahu kalau aku bangga banget jadi istri Mas. Bangga banget. Ruben tertawa renyah sambil mengusap rambutku. Ada-ada saja kamu ini. Iya, aku tahu. Aku juga bangga punya istri sesabar kamu. Sabar? Tidak, Mas. Kesabaranku sudah habis saat aku membaca surat perjanjian polisi Mas Bayu tadi. Mulai detik ini,
Aku bukan lagi penonton yang diam. Aku sutradaranya, dan aku pastikan babak terakhir sandiwara keluarga ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang sombong. Minggu depan ulang tahun ibu, kan? Tanyaku tiba-tiba, melepaskan pelukan. Iya, kenapa? Kamu mau beli kado apa? Nanti aku transfer uangnya, tawar Ruben. Aku tersenyum misterius. Nggak usah transfer. Aku sudah siapkan kado yang sangat spesial. Kado yang nggak akan pernah dilupakan sama ibu, Mas Bayu, dan Mbak Rini seumur hidup mereka. Ruben hanya mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Dia tidak tahu bahwa kado yang kumaksud ada di dalam tasku sekarang. Kado yang berisi kebenaran yang menyakitkan. Kado yang akan menelanjangi kemunafikan mereka di depan semua orang. Tunggu saja tanggal mainnya. Hari Minggu yang seharusnya cerah ini terasa mendung di mataku, meski matahari bersinar terik di luar sana. Rumah ibu sudah dipenuhi dekorasi balon berwarna emas dan perak. Aroma tumpeng dan catering mahal memenuhi ruangan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ibu yang ke-60. Sebuah pesta yang cukup mewah, dirancang khusus oleh Mbak Rini dan Mas Bayu untuk memamerkan betapa berbakti dan suksesnya mereka. Aku dan Ruben datang sedikit terlambat karena harus mengambil pesanan kue tart yang kami pesan khusus. Saat kami melangkah masuk ke ruang tengah, riuh tepuk tangan baru saja mereda. Rupanya sesi pemotongan tumpeng baru saja selesai. Semua mata tertuju pada kami. Tatapan mereka bukan tatapan menyambut, melainkan tatapan menilai. Ibu duduk di sofa barunya, sofa yang dibeli setelah banjir tempo hari, yang ibu kira dibeli dengan uangku, mengenakan kebaya sutra yang elegan. Panjang umur, Bu, ucap Ruben tulus sambil mencium tangan ibu, lalu menyerahkan kotak kue tart yang kami bawa. Ibu melirik kotak kue itu sekilas, lalu meletakkannya begitu saja di meja samping yang sudah penuh dengan piring kotor. Ya, makasih Ben. Taruh situ aja. Kue lagi, kue lagi. Padahal tadi Mbak Rini sudah pesan kue tingkat dari toko terkenal di pusat kota. Aku menelan ludah, merasakan perih di dada. Kue yang kami bawa itu bukan kue sembarangan. Itu kue rendah gula gluten-free yang kami pesan khusus karena ibu punya diabetes. Ruben mencarinya sampai ke ujung kota. Tapi bagi ibu, harganya pasti tak sebanding dengan gengsi kue tingkat dari Mbak Rini. Sini duduk, Lupna, Ruben. Panggil Mas Bayu sambil menepuk sofa kosong di pojok, jauh dari pusat perhatian. Kalian ketinggalan momen penting nih. Momen penyerahan kado utama. Mas Bayu berdiri dengan gagah, mengambil sebuah paper bag oranye dengan logo merek terkenal dari Paris. Ia menyerahkannya pada ibu dengan gerakan teatrikal. Selamat ulang tahun, Bu. Ini kado kecil dari Bayu. Semoga ibu suka. Ini tas limited edition, Bu. Susah carinya, harus pesan dari sebulan lalu. Ibu membuka tas itu dengan mata berbinar. Sebuah tas kulit mewah keluaran terbaru. Ibu langsung memeluknya seperti memeluk bayi. Masya Allah, Bayu, ini kan tas yang dipakai artis di sinetron itu? Mahal sekali pasti ini. Duh, ibu jadi sayang pakainya. Kamu memang anak kebanggaan ibu. Selalu tahu selera orang tua. Ah, biasa aja kok. Bu, cuma 20 juta. Jawab Mas Bayu santai, sengaja mengeraskan suara agar seluruh tamu keluarga mendengar nominalnya. Aku meremas tas kerjaku yang kupangku. 20 juta? Uang yang dia pakai untuk beli tas itu pasti sisa uang, pinjaman, dari Ruben tempo hari. Betapa sakitnya melihat uang suamiku dipakai untuk membeli gengsi orang yang menghinanya. Giliran Mbak Rini maju. Ia mengeluarkan kotak bludru merah kecil. Kalau Rini nggak bisa kasih tas, Bu, tapi Rini kasih ini biar ibu makin bersinar. Ibu membukanya. Seuntai kalung emas dengan liontin berlian kecil berkilauan di sana. Ya ampun, Rini, cantik sekali. Ini emas murni. 24 karat, Bu, sahut Mbak Rini bangga sambil melirik sinis ke arahku. Investasi juga buat ibu. Daripada uang habis nggak jelas, mending dibeliin emas. Kan Rini sama Mas Haris pengen ibu tampil elegan pas arisan nanti. Ibu tersenyum lebar, memakai kalung itu dibantu Mbak Rini. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Lalu, tatapan ibu jatuh kembali pada Ruben yang duduk diam di sampingku.
Senyum ibu sedikit menyusut. Nah, kalau anak-anak ibu yang sukses sudah kasih kado. Giliran mantu ibu yang satu ini. Mana kado kalian selain kue tadi? Masa cuma kue bolu buat ulang tahun ke-60? Ruben tersenyum canggung. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kado sederhana yang dibungkus kertas coklat rapi. Ini, Bu. Maaf kalau tidak semewah Mas Bayu atau Mbak Rini. Ini mukena sutra bordir, Bu. Bahannya adem, biar ibu nyaman kalau sholat tahajud. Hening sejenak. Ibu membuka bungkusan itu. Isinya memang mukena putih yang cantik dan halus. Tapi tentu saja harganya tidak sampai jutaan rupiah. Ibu mengangkat mukena itu dengan ujung jari, seolah memegang barang murah. Mukena? Tanya ibu dengan nada kecewa yang tak ditutupi. Ibu mukena di lemari sudah numpuk. Ben. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Turki oleh-oleh Mas Bayu dulu. Tapi ya sudahlah, namanya juga kemampuanmu cuma segini. Ibu melempar mukena itu ke tumpukan kado lain dengan sembarangan. Hatiku mencelos melihat barang yang dipilih Ruben dengan penuh kasih sayang diperlakukan seperti kain lap. Bukan masalah harganya, Bu, celetuk Mas Bayu sambil menyalakan rokoknya, asapnya mengepul ke arah kami. Tapi masalah effortnya. Kalau niat, pasti diusahain kasih yang terbaik. Kalau cuma kasih mukena ratusan ribu, itu tandanya emang gak ada modal. Makanya Ben, kalau cari kerja itu yang jelas. Jangan cuma main laptop di kamar. Laki-laki itu dinilai dari apa yang bisa dia kasih ke orang tua dan istri. Betul kata Mas Bayu, timpal Mbak Rini sambil membetulkan letak kalung ibu. Lupna juga sih, kamu kok nggak dorong suamimu? Lihat tuh Mas Haris, biarpun capek kerja, tapi hasilnya nyata. Rumah tingkat, mobil ada, anak-anak sekolah internasional. Lah kalian? 5 tahun nikah, rumah masih ngontrak, kendaraan motor butut, sekarang kasih kado mertua aja pelitnya minta ampun. Darahku mulai mendidih. Napasku memburu cepat. Tanganku gemetar memegang tali tas kerjaku. Di dalam tas ini, ada bom waktu yang siap meledak. Ruben itu sudah berusaha. Bu, Mbak, Mas. Suaraku keluar agak tinggi, membuat beberapa sepupu yang sedang makan menoleh. Berusaha apa? Potong ibu tajam. Wajahnya yang tadi berseri kini berubah judes. Berusaha ngabisin nasi? Lupna, ibu kasih tahu ya. Ibu malu. Teman-teman ibu nanya, menantumu yang itu kerja apa? Ibu bingung jawabnya. Kamu lihat Mas Bayu, dia bisa belikan ibu tas mewah. Mbak Rini kasih emas. Ruben, kapan kamu bisa kasih ibu kunci rumah baru? Kapan kamu bisa bawa mobil sendiri ke sini? Kapan kamu bisa bikin ibu bangga? Hah? Semua orang terdiam. Suasana pesta yang riuh berubah menjadi sidang pengadilan bagi Ruben. Ruben menunduk dalam-dalam. Maafkan saya, Bu. Saya belum bisa jadi menantu kaya seperti yang ibu harapkan. Tapi saya selalu mendoakan kesehatan ibu. Doa nggak bisa buat bayar listrik, Ben. Sembur Mas Bayu sambil tertawa mengejek. Doa nggak bisa buat gengsi. Realistis ajalah. Kalau kamu emang nggak mampu, mending kamu sadar diri. Jangan jadi beban Lupna terus. Siapa bilang Mas Ruben beban? Aku berdiri tiba-tiba. Kursi yang kududuki bergeser kasar menimbulkan bunyi skreet yang menyakitkan telinga. Ruben kaget, ia mencoba menarik tanganku. Lupna, duduk. Sudah, biarkan saja. Nggak bisa, Mas. Kali ini nggak bisa. Aku menepis tangan Ruben. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata, tapi bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan yang sudah sampai di ubun-ubun. Aku menatap ibu, Mas Bayu, dan Mbak Rini bergantian. Tatapan mereka meremehkan, seolah aku adalah anak kecil yang sedang tantrum. Kalian tanya kapan Mas Ruben kasih kunci rumah? Kalian tanya kemana uang Mas Ruben? Kalian hina dia pelit? Kalian hina dia pengangguran? Suaraku bergetar hebat, memenuhi ruangan yang hening itu. Asal ibu tahu, Mas Ruben punya uang lebih banyak daripada gabungan gaji Mas Bayu dan Mbak Rini. Halah, ngimpi, cibir Mbak Rini. Kebanyakan nonton drama kamu, Lup. Kalau kaya, mana buktinya? Mana? Kalian mau bukti? Tanganku merogoh ke dalam tas,
menyentuh amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan. Jantungku berpacu gila-gilaan. Baik. Kalau kalian minta bukti, aku kasih bukti sekarang juga. Tapi jangan nyesel kalau setelah lihat bukti ini, kalian gak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi karena rasa malu. Mas Bayu mengerutkan kening, terlihat sedikit was-was melihat keyakinanku. Tapi kesombongannya masih menutupi akal sehatnya. Mana? Palingan juga bon utang. Aku mengeluarkan amplop coklat itu dan membantingnya ke tengah meja kaca di hadapan ibu, tepat di samping tas mewah pemberian Mas Bayu. Bunyi plak yang keras membuat semua orang tersentak. Buka, Bu. Buka dan baca dengan keras. Tantangku dengan napas memburu. Biar semua orang di sini tahu, siapa sebenarnya pahlawan di keluarga ini, dan siapa yang cuma benalu berkedok orang sukses. Ruben menatapku dengan wajah pucat. Dia tahu apa isi amplop itu. Dia menggeleng pelan, memohon lewat matanya agar aku berhenti. Tapi maaf, Mas. Kereta ini sudah berjalan, dan aku tidak punya rem lagi. Hari ini, kebenaran akan telanjang di depan mereka semua. Suasana di ruang tengah yang tadinya penuh dengan aroma masakan lezat dan musik latar pelan, kini berubah mencekam. Uap panas dari teh yang disajikan di meja seolah membeku di udara. Semua mata tertuju pada amplop coklat tebal yang baru saja kubanting. Ibu menatap amplop itu dengan bingung, sementara Mas Bayu dan Mbak Rini saling pandang dengan alis terangkat, masih meremehkan. Apa-apaan ini, Lupna? Tanya ibu dengan nada tinggi, tersinggung dengan sikapku. Kamu mau ngancurin ulang tahun ibu dengan drama sampahmu ini? Ini bukan drama, Bu, jawabku dingin, tanganku menunjuk lurus ke amplop itu. Itu jawaban. Jawaban atas semua pertanyaan ibu tentang kemana uang Ruben, dan kapan Ruben berguna. Buka, Bu. Ruben berdiri perlahan, wajahnya menyiratkan kekecewaan, bukan padaku, tapi pada situasi yang memaksanya membuka topengnya. Lupna, kita pulang saja yuk. Nggak perlu dilanjutin. Bujuknya lembut, berusaha meraih lenganku. Jangan sentuh aku, Mas. Aku mundur selangkah, menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Mas boleh sabar dihina, tapi aku sebagai istri Mas, aku nggak rela. Aku nggak rela suamiku yang banting tulang siang malam dibilang parasit sama orang-orang yang justru hidup dari uang Mas. Hidup dari uang Ruben? Mas Bayu tertawa keras, tawa yang sumbang dan dipaksakan. Kamu halu ya, Dek? Sejak kapan aku butuh uang receh suamimu? Dengan gerakan cepat, aku menyambar amplop itu kembali karena ibu tak kunjung membukanya. Aku merobek segelnya kasar, mengeluarkan isinya, dan menyebarkan lembaran-lembaran kertas itu di atas meja kaca, tepat di depan wajah mereka semua. Baca, teriakku. Mbak Rini yang penasaran mencondongkan tubuhnya. Matanya menyipit membaca lembar paling atas. Itu adalah polis asuransi pendidikan anak-anaknya. Wajahnya yang penuh make-up tebal seketika memucat seperti mayat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ini apa? Desis Mbak Rini gemetar. Itu asuransi pendidikan Kevin dan Sasa, jawabku lantang. Premi bulanannya 5 juta, dibayar lunas tiap bulan selama 3 tahun terakhir. Penanggung dananya, Ruben Adiwarna. Mas Haris gajinya habis buat cicilan apartemen dan gaya hidup Mbak Rini. Kan? Siapa yang jamin sekolah anak Mbak kalau bukan Mas Ruben? Mas Bayu yang melihat reaksi adiknya langsung menyambar kertas lain. Itu adalah surat perjanjian damai kepolisian tentang kasus penipuan dan judinya 2 tahun lalu. Kertas itu bergetar hebat di tangan Mas Bayu. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Rokok di jarinya jatuh ke lantai karpet tanpa ia sadari. 80 juta? Gumam Mas Bayu lirih, matanya melotot menatap nominal pelunasan di kwitansi yang terlampir. Masih ingat kan, Mas? Tembakku langsung. Waktu Mas nangis-nangis di telepon takut di penjara? Waktu Mas bilang ke ibu lagi dinas luar kota padahal lagi sembunyi di motel murah? Siapa yang transfer uang itu detik itu juga biar Mas nggak pakai baju oranye? Hantu? Bukan. Itu uang tabungan rumah kami yang Mas Ruben kasih cuma-cuma demi nutupin aib Mas. Ibu, yang sedari tadi diam karena syok, akhirnya memberanikan diri mengambil lembar kertas yang paling tebal. Rekapitulasi biaya rumah sakit Bapak.
Tangan keriput ibu gemetar hebat saat membalik halaman demi halaman rincian biaya yang mencapai ratusan juta itu. Ini lunas atas nama Ruben, suara ibu tercekat, nyaris tak terdengar. Bukannya ini uang tabungan Bapak. Bapak nggak punya tabungan sebanyak itu, Bu. Seruku sambil menangis, menumpahkan segala rasa sakit yang kupendam setahun ini. Tabungan Bapak cuma sisa 5 juta saat meninggal. Sisanya? 145 juta rupiah? Itu uang Mas Ruben. Uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun kerja siang malam, yang tadinya mau kami pakai buat beli rumah sendiri. Ruangan itu hening. Senyap. Bahkan suara AC pun terdengar bising. Para sepupu dan kerabat lain yang hadir menatap tak percaya, berbisik-bisik ngeri. Aku belum selesai. Aku mengambil struk pembayaran renovasi atap rumah ibu minggu lalu dari saku celanaku, dan menempelkannya di tangan ibu. Dan ini, 25 juta minggu lalu buat atap ibu yang bocor. Ibu pikir itu uangku? Gaji adminku cuma cukup buat makan sebulan? Bu, itu uang Mas Ruben lagi. Dia naik ke atap hujan-hujanan, bayar lunas tukang, dan ibu malah muji-muji Mas Bayu yang takut mobilnya lecet. Aku menatap mereka satu persatu dengan nyalang. Mas Bayu tertunduk dalam, wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Mbak Rini menangis tanpa suara, meremas polis asuransi itu. Ibu mematung dengan mulut ternganga, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang sudah keriput. Kalian selalu tanya, kapan Ruben punya rumah? Kenapa Ruben masih ngontrak? Jawabannya ada di depan mata kalian, teriakku parau. Mas Ruben gak punya rumah mewah karena uangnya habis buat kalian. Dia tunda impiannya sendiri buat nyelamatin nyawa Bapak, buat nebus dosa Mas Bayu, buat jamin masa depan anak Mbak Rini, dan buat benerin rumah ibu. Aku menoleh ke arah Ruben yang berdiri kaku di belakangku. Aku menarik tangannya agar berdiri di sampingku. Mas Ruben kerja sebagai senior software engineer untuk perusahaan Amerika, Bu. Gajinya dolar. Kalau dia egois, dia bisa beli 2 mobil kayak punya Mas Bayu tunai sekarang juga. Dia bisa beli rumah di komplek elit dan ninggalin keluarga toksik ini. Tapi apa? Dia milih diam. Dia milih dihina. Dia milih dianggap pengangguran. Kenapa? Karena dia nggak mau ibu sedih kalau tahu kelakuan anak-anak kesayangan ibu yang sebenarnya. Ruben meremas tanganku pelan, mencoba menenangkan. Sudah, Lupna. Cukup. Nggak cukup, Mas, bantahku sambil terisak. Aku kembali menatap ibu. Sekarang ibu lihat tas mewah itu. Lihat kalung emas itu. Mas Bayu beli tas itu pakai sisa uang pinjaman dari Mas Ruben minggu lalu. Mbak Rini beli emas itu padahal uang sekolah anaknya dibayarin Mas Ruben. Mereka pamer kesuksesan semu di atas penderitaan dan pengorbanan suami saya. Ibu perlahan menoleh ke arah Mas Bayu. Tatapannya bukan lagi tatapan bangga, tapi tatapan hancur dan kecewa. Bayu, benar itu? Tas ini, uangnya dari Ruben? Mas Bayu tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menghindari tatapan ibu. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Ibu beralih ke Mbak Rini. Rini, kamu biarkan Ruben bayar sekolah Kevin. Mbak Rini sesenggukan, mengangguk pelan. Maafin Rini, Bu, keuangan kami lagi sulit. Tubuh ibu limbung. Ia jatuh terduduk kembali di sofa, tangannya mencengkeram dada. Mukena pemberian Ruben yang tadi dilemparnya, kini tergeletak di samping kakinya. Ibu memandang mukena sederhana itu, lalu memandang tumpukan bukti pembayaran yang berserakan. Rasa bersalah, malu, dan penyesalan bercampur aduk menghantam ibu seperti ombak besar. Ya Allah! Lirih ibu, suaranya pecah. Apa yang sudah ibu lakukan? Ibu menghina malaikat yang menolong keluarga ini. Ibu memuja bangkai yang dibungkus emas. Aku mengusap air mataku kasar. Sekarang ibu sudah tahu semuanya. Terserah ibu mau percaya atau enggak. Tapi mulai hari ini, jangan pernah hina suamiku lagi. Dan jangan pernah minta 1 rupiah pun dari kami lagi. Kami capek jadi sapi perah yang dicaci maki. Aku menarik tangan Ruben, mengajaknya pergi. Ayo pulang, Mas. Rumah kita memang sempit. Tapi setidaknya di sana nggak ada kemunafikan. Kami berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar. Langkahku terasa ringan,
beban berat di dadaku sudah terangkat. Di belakang kami, hanya terdengar suara tangisan ibu yang meledak, memanggil nama Ruben dengan penuh penyesalan. Tapi kali ini, kami tidak berhenti. Suara mesin motor kami perlahan menjauh, meninggalkan halaman rumah ibu yang kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Aku memeluk pinggang Ruben erat-erat sepanjang perjalanan pulang, menyandarkan kepalaku di punggungnya. Angin malam menerpa wajahku yang basah oleh sisa air mata, tapi anehnya, hatiku terasa jauh lebih ringan. Seperti ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Sementara itu, di ruang tengah rumah ibu, keheningan yang menyakitkan masih menggantung di udara. Para tamu undangan, sepupu, dan kerabat jauh satu persatu pamit undur diri dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka merasa tidak nyaman menyaksikan aib keluarga yang baru saja telanjang bulat di depan mata. Dalam hitungan menit, pesta ulang tahun yang dirancang mewah itu berubah menjadi sunyi senyap, menyisakan sisa kue tart yang belum sempat dimakan dan dekorasi balon yang tampak menyedihkan. Ibu masih duduk terpaku di sofa, matanya nanar menatap tumpukan kertas yang berserakan di meja kaca. Di samping kakinya, mukena putih pemberian Ruben tergeletak bisu, seolah menatap balik ke arah ibu dengan tatapan iba. Jadi, suara ibu memecah kesunyian, parau dan bergetar. Ia tidak menatap anak-anaknya, pandangannya kosong. Jadi selama ini ibu hidup dalam kebohongan? Mas Bayu duduk di kursi sudut, memijat kepalanya yang pening. Wajah angkuhnya sudah lenyap tak berbekas, berganti dengan wajah lelah seorang pria yang kalah telak. Mbak Rini masih sesenggukan pelan sambil memeluk lutut. Jawab ibu, Bayu, bentak ibu tiba-tiba, membuat Mas Bayu tersentak kaget. Ibu meraih tas mewah pemberian Mas Bayu dan melemparnya ke pangkuan anak laki-laki kesayangannya itu. Tas ini, kamu beli pakai uang siapa? Uang hasil keringatmu sendiri, atau uang hasil memelas pada adik iparmu yang kamu hina pengangguran itu? Mas Bayu menunduk, bibirnya gemetar. Bayu pinjam uang Ruben 50 juta minggu lalu, Bu. Bisnis properti Bayu lagi macet total. Bayu dikejar supplier. Sisa uangnya Bayu pakai beli tas itu biar ibu nggak curiga kalau Bayu lagi bangkrut. Bangkrut? Ibu tertawa getir, air matanya menetes lagi. Kamu bilang kamu sukses? Kamu pamer mobil, pamer jam tangan, ternyata semuanya hutang? Dan yang menutup lubang hutangmu itu Ruben? Orang yang tadi kamu suruh sadar diri? Mas Bayu tidak menjawab. Ia hanya bisa meremas tas mahal itu dengan tangan gemetar. Ibu beralih menatap Mbak Rini. Dan kamu, Rini. Ibu bangga sekali cerita ke tetangga, kalau cucu-cucu ibu sekolah di sekolah internasional termahal. Ibu pikir itu karena suamimu hebat. Ternyata SPP mereka dibayar Ruben. Mbak Rini mengangguk lemah, air matanya membasahi pipi. Mas Haris kena potong gaji sejak setahun lalu, Bu. Kami gengsi mau pindahin anak-anak ke sekolah biasa. Takut diomongin orang. Untung ada Ruben, dia yang tawarin bantuan tanpa kami minta. Tanpa kalian minta, dan tanpa kalian hargai, desis ibu tajam. Kalimat itu menusuk tepat di jantung kedua anaknya. Ibu perlahan membungkuk, memungut mukena putih yang tadi ia campakan. Tangannya mengelus kain sutra halus itu dengan gemetar. Ia mendekap mukena itu ke dadanya, merasakan kelembutan kain yang dipilihkan Ruben dengan tulus. Tiba-tiba, bayangan wajah Ruben berkelebat di benaknya. Ruben yang selalu datang paling awal saat ada acara keluarga untuk bantu-bantu angkat kursi. Ruben yang tidak pernah membantah saat disindir. Ruben yang rela naik ke atap saat badai demi agar ibu tidak kehujanan. Ruben yang menanggung biaya rumah sakit bapak agar ibu tidak kepikiran masalah biaya di masa duka. Ya Allah! Tangis ibu pecah, meraung memilukan di ruang tamu yang luas itu. Ibu buta selama ini. Ibu membuang berlian demi memungut kerikil. Ibu menangis sejadi-jadinya, meluapkan penyesalan yang teramat dalam. Ia teringat bagaimana tadi ia merendahkan Ruben di depan semua orang. Ia teringat tatapan kecewa di mata menantunya itu. Bukan kecewa karena dihina, tapi kecewa karena ibu lebih mementingkan materi daripada ketulusan hati. Kalian semua keluar, usir ibu di sela tangisnya. Bu. Mas Bayu mencoba mendekat. Keluar, teriak ibu histeris, melempar bantal sofa ke arah mereka.
Bawa pergi tas mahal dan emas kalian itu. Ibu nggak butuh. Ibu jijik melihat barang-barang yang dibeli dari hasil memeras keringat orang lain yang kalian injak-injak. Pergi kalian. Mas Bayu dan Mbak Rini buru-buru bangkit dan keluar dari rumah dengan wajah tertunduk malu. Meninggalkan ibu yang menangis sendirian, memeluk mukena putih itu erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa. Sementara itu, di kontrakan kami yang sederhana, suasana jauh lebih tenang. Ruben sedang menyeduh teh hangat di dapur. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih merasakan sisa-sisa adrenalin yang meledak tadi. Tanganku masih sedikit gemetar saat menerima cangkir teh dari Ruben. Minum dulu, sayang, ujar Ruben lembut, duduk di sampingku. Aku menyesap teh melati itu, hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Aku menaruh cangkir itu di meja nakas, lalu menatap Ruben lekat-lekat. Mas marah sama aku? Tanyaku pelan. Ruben tersenyum, menggeleng pelan. Ia merapikan anak rambut di telingaku. Enggak, Lupna. Aku enggak marah. Aku cuma kaget. Aku enggak nyangka kamu seberani itu. Dan aku enggak nyangka kamu simpan semua bukti-bukti itu. Aku harus lakuin itu, Mas, belaku. Aku enggak bisa lihat Mas terus-terusan diinjak. Mas Bayu sama Mbak Rini itu sudah keterlaluan. Mereka parasit yang gak tahu diri. Kalau aku gak bongkar hari ini, sampai kapanpun ibu gak akan sadar. Ruben menghela napas panjang, tatapannya menerawang. Mungkin memang ini jalannya. Mungkin Tuhan bosan melihat sandiwara keluarga kita, jadi dia pinjam tanganmu buat buka tirainya. Tapi Mas, suaraku tercekat. Apa ibu bakal benci aku? Aku bentak ibu tadi. Aku permaluin anak-anak kesayangannya. Ruben meraih tanganku, menggenggamnya erat. Ibu mungkin kaget, syok, dan malu. Tapi ibu bukan orang jahat, Lupna. Ibu cuma korban dari standar sosial yang salah. Ibu termakan gengsi tetangga, termakan cerita sukses semu. Sekarang, setelah dia tahu kebenarannya, dia pasti sedang berperang dengan egonya sendiri. Kita kasih ibu waktu ya. Aku kasihan sama Mas Ruben, ujarku lirih, menyandarkan kepalaku di bahunya. Uang Mas habis buat mereka, tapi balasannya cuma hinaan. Uang bisa dicari lagi, Lupna. Proyek bulan depan juga cair lagi, jawab Ruben santai, tanpa beban. Tapi pelajaran hidup yang mereka dapat hari ini, harganya jauh lebih mahal daripada uang yang aku keluarkan. Semoga setelah ini, Mas Bayu bisa belajar hidup jujur sesuai kemampuan. Semoga Mbak Rini bisa lebih menghargai orang lain. Dan semoga ibu bisa melihat hati seseorang, bukan dompetnya. Aku memeluk suamiku erat. Malam ini, di rumah kontrakan yang sempit ini, aku merasa jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Aku memiliki suami yang hatinya seluas samudra, yang memaafkan bahkan sebelum dimintai maaf. Tiba-tiba ponsel Ruben bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Ruben melirik layar ponselnya, lalu tersenyum tipis dan memperlihatkannya padaku. Pesan dari Mas Bayu, Ben maafin Mas. Mas malu. Mas ngaku salah. Terima kasih sudah nutupin aib Mas selama ini. Mas janji bakal balikin uang kamu secepatnya, berapapun lamanya. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Dari Mbak Rini, Lupna, Ruben maafin Mbak ya. Mbak hilaf. Mbak sadar Mbak jahat banget sama kalian. Tolong jangan benci Mbak. Aku menatap Ruben dengan mata berkaca-kaca. Mereka minta maaf. Mas? Iya, jawab Ruben singkat. Manusia itu tempatnya salah. Lupna. Yang penting mereka mau berubah. Terus ibu? Tanyaku cemas. Belum ada kabar dari ibu. Ruben menatap keluar jendela yang gelap. Ibu butuh waktu lebih lama. Luka karena rasa malu di depan orang banyak itu perih. Tapi luka karena sadar telah menyanyiakan ketulusan itu jauh lebih dalam. Kita tunggu saja. Besok, atau lusa, pintu hati ibu pasti terbuka. Malam itu kami tidur dengan perasaan campur aduk. Lega karena kebenaran telah terungkap, namun juga cemas memikirkan kondisi ibu sendirian di rumah besarnya yang kini terasa kosong tanpa kebohongan-kebohongan manis yang selama ini menghiasinya. Aku berdoa dalam hati, semoga mukena pemberian Ruben itu bisa menjadi jembatan bagi hidayah untuk menyentuh hati ibu.
3 hari berlalu sejak kejadian di pesta ulang tahun itu. 3 hari yang terasa seperti setahun karena keheningan yang mencekam. Ibu tidak menghubungi kami sama sekali. Pesan WhatsAppku hanya centang biru tanpa balasan. Rasa cemas mulai menggerogoti hatiku. Apakah aku terlalu keras? Apakah ibu jatuh sakit karena syok? Pagi ini, langit terlihat cerah, kontras dengan perasaanku. Aku sedang menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana, ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. "Biar aku saja," ujar Ruben yang sedang menyeduh kopi. Ia berjalan menuju pintu. Aku mengecilkan api kompor dan mengintip dari balik tirai dapur. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Itu ibu. Tapi bukan ibu yang biasa kulihat. Tidak ada kebaya sutra, tidak ada perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan tangannya, dan tidak ada make-up tebal yang menutupi kerutan wajahnya. Ibu datang mengenakan gamis sederhana yang warnanya sudah agak pudar, wajahnya polos tanpa riasan, dan matanya terlihat sembab bengkak. Beliau bahkan tidak datang di antar mobil Mas Bayu, melainkan turun dari ojek pangkalan di depan gang. Ruben tampak kaget, tapi ia segera mencium tangan ibu dengan takzim, sama hormatnya seperti sebelum kejadian itu terjadi. Tidak ada dendam sedikit pun di gestur tubuh suamiku. "Masuk, Bu," ajak Ruben lembut. Ibu melangkah masuk ke dalam kontrakan kami yang sempit. Ini pertama kalinya ibu mau menginjakkan kaki di sini setelah 5 tahun kami menikah. Dulu, ibu selalu menolak dengan alasan sempit, panas, atau takut alergi debu. Kini, ibu memandang sekeliling ruang tamu kami yang hanya beralaskan karpet plastik dengan tatapan nanar. Matanya menyapu dinding yang catnya sedikit mengelupas, kipas angin tua yang berdebu, dan meja kerja Ruben di sudut ruangan. Aku keluar dari dapur, berdiri kaku di samping Ruben. "Ibu." Ibu menatapku, lalu beralih menatap Ruben. Tiba-tiba, tubuh ibu merosot. Beliau bersimpuh di lantai, tepat di kaki Ruben. "Ibu," teriakku dan Ruben berbarengan. Kami berdua langsung berjongkok, mencoba membangunkan ibu. "Jangan, Bu. Jangan begini," kata Ruben panik, memegang bahu ibu. "Ibu orang tua, nggak pantas bersimpuh di kaki anak." "Nggak, Ben. Biarkan ibu begini," isa ibu, suaranya parau menyayat hati. "Ini tempat yang pantas buat ibu. Di bawah. Karena selama ini ibu sudah sombong, ibu sudah buta. Ibu menginjak-injak kepala orang yang justru menopang hidup ibu." Ibu mendongak, air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. "Maafkan ibu, Nak Ruben. Maafkan ibu yang bodoh ini." Ibu termakan gengsi. Ibu malu sama teman-teman arisan, sampai ibu lupa kalau kehormatan keluarga itu bukan dibangun dari tas mahal atau mobil mewah, tapi dari ketulusan hati. Ruben tersenyum teduh, lalu dengan lembut namun tegas mengangkat tubuh ibu agar duduk di kursi tamu. Ia mengambil tisu dan menyeka air mata mertuanya itu. "Saya tidak pernah marah sama ibu," ucap Ruben tulus. "Saya mengerti posisi ibu. Ibu ingin yang terbaik buat anak-anak ibu. Ibu ingin bangga. Itu wajar. Tapi ibu salah cara bangganya. Ben," potong ibu cepat. 3 hari ini ibu nggak bisa tidur. Ibu pakai mukena pemberianmu itu untuk sholat. Setiap kali ibu sujud, ibu ingat betapa jahatnya mulut ibu menghinamu. Padahal, uang di dompet ibu, atap di atas kepala ibu, bahkan nyawa suami ibu dulu, semuanya ada campur tanganmu." Ibu merogoh tas kain lusuhnya, mengeluarkan sebuah amplop putih. Ia meletakkannya di meja. "Ini sertifikat tanah di kampung. Ibu mau jual. Hasilnya buat ganti uang kamu yang dipakai Mas Bayu, Mbak Rini, dan biaya rumah sakit Bapak." Ruben menggeleng tegas. Ia mendorong kembali amplop itu ke arah ibu. "Simpan saja, Bu. Itu tanah warisan leluhur, jangan dijual. Uang yang sudah saya keluarkan untuk keluarga, saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Saya tidak pernah menganggapnya hutang. Mas Bayu kakak saya, Mbak Rini kakak saya, ibu adalah orang tua saya. Mana ada anak hitung-hitungan sama orang tua?" Tangis ibu pecah lagi, kali ini lebih keras. Ia memeluk Ruben erat-erat, menenggelamkan wajahnya di dada menantunya yang sederhana itu. "Ya Allah, terbuat dari apa hatimu, Nak?"
Kenapa kamu masih sebaik ini sama ibu? Aku yang melihat pemandangan itu tak kuasa menahan haru. Air mataku ikut tumpah. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat aku membanting bukti-bukti di meja dan membuat mereka malu. Tapi saat melihat keangkuhan itu runtuh digantikan oleh kasih sayang yang tulus. Setelah tangis mereda, kami sarapan bersama. Nasi goreng buatan tanganku terasa lebih nikmat dari hidangan pesta manapun. Ibu makan dengan lahap, sesekali memuji masakanku, sesuatu yang jarang sekali beliau lakukan dulu. Lupna, Ruben, kata ibu setelah selesai makan. Ibu nggak akan lagi nuntut kalian beli rumah mewah. Ibu nggak akan nuntut cucu kalian sekolah di tempat mahal. Ibu cuma minta satu, sering-seringlah main ke rumah ibu. Rumah itu sepi kalau isinya cuma barang-barang mati. Ibu butuh kalian. Pasti, Bu, jawabku sambil menggenggam tangan ibu. Dan soal pekerjaanmu, Ben, lanjut ibu sambil menatap Ruben. Terserah orang mau bilang kamu pengangguran atau apa. Ibu nggak peduli lagi. Di mata ibu sekarang, kamu adalah menantu paling sukses. Sukses menjadi manusia yang bermanfaat. Ruben tersenyum, kali ini senyumnya lepas, tanpa beban. Terima kasih, Bu. Itu penghargaan tertinggi buat saya. Siangnya, saat mengantar ibu pulang ke depan gang untuk naik taksi, tetangga julid kami, Bu Tejo, kebetulan lewat. Ia berhenti dan menatap ibu yang berpenampilan sederhana dengan heran. Loh, Bu Siti? Tumben main ke kontrakan? Kok nggak bawa mobil, Bu? Terus itu matanya sembab. Habis nangis ya lihat nasib anaknya yang ngontrak terus? Sindir Bu Tejo pedas. Dulu, ibu pasti akan marah atau berdalih malu. Tapi kali ini, ibu tersenyum lebar, merangkul bahu Ruben dengan bangga. Iya, Bu Tejo. Saya habis nangis. Nangis bahagia karena bersyukur punya menantu seperti Ruben. Biarpun rumahnya ngontrak, tapi hatinya luas kayak istana. Harta itu titipan, Bu Tejo, bisa habis sekejap. Tapi punya anak soleh yang berbakti, itu kekayaan yang gak bakal habis sampai mati. Mari, Bu Tejo. Ibu masuk ke dalam taksi dengan langkah ringan, meninggalkan Bu Tejo yang melongo kebingungan. Aku dan Ruben berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sampai taksi ibu hilang di tikungan. Matahari bersinar terik di atas kepala kami, tapi rasanya sejuk sekali. Mas, panggilku. HM. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah gak nyerah sama keluargaku. Ruben merangkul pundakku, mengajakku masuk kembali ke rumah kontrakan kami, istana kecil kami. Keluargamu adalah keluargaku juga, Lupna. Rumah tangga itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar dengan segala kekurangannya. Sekarang, PR kita sudah selesai. Waktunya kita fokus nabung lagi buat rumah impian kita yang sebenarnya. Tanpa drama, tanpa pembuktian. Aku mengangguk mantap. Kami memang belum punya rumah megah dengan pilar-pilar tinggi. Tapi hari ini aku sadar, rumah yang sesungguhnya sudah kami miliki sejak lama. Rumah itu bernama ketenangan, penerimaan, dan saling memaafkan. Dan itu jauh lebih indah dari bangunan manapun di dunia ini. Pesan moral cerita. Jangan menilai buku dari sampulnya. Penampilan luar dan jabatan mentereng tidak menjamin kemapanan apalagi kemuliaan hati. Seringkali, mereka yang terlihat sederhana justru memiliki isi yang jauh lebih berharga. Bunga yang harum tidak perlu berteriak. Kebaikan dan kesuksesan sejati tidak perlu dipamerkan dengan angkuh. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap dengan caranya sendiri yang lebih bermartabat. Harta paling berharga adalah keluarga yang saling menerima. Kekayaan materi bisa dicari, tetapi keutuhan keluarga dan ketulusan hati adalah aset yang tak ternilai. Kebahagiaan bukan terletak pada gengsi di mata tetangga, tapi pada kedamaian di dalam rumah. Malam semakin larut saat Raka akhirnya tiba di gerbang rumah mewahnya. Kakinya melepuh setelah berjalan kaki lebih dari 5 kilometer, karena tidak punya uang sepeser pun untuk ongkos. Kemeja mahalnya basah oleh keringat, rambutnya kusut, dan wajahnya kusam. Ia tampak seperti orang yang baru saja lolos dari bencana alam. Di teras gelap, Bu Lilik duduk meringkuk memeluk lutut dengan penerangan lilin, seadanya yang ia temukan di laci dapur. Begitu melihat sosok putranya muncul dari kegelapan,
Bu Lilik langsung menghambur memeluk kakinya sambil menangis histeris. Raka, kamu kemana saja? Ibu takut sendirian di sini gelap-gelapan. Kenapa listrik belum nyala? Kenapa air mati? Dan mana makanan? Ibu lapar. Raka? Rengek Bu Lilik seperti anak kecil. Raka menatap ibunya dengan pandangan kosong. Rasa lapar dan lelah membuatnya hampir mati rasa. Ia berjongkok, memegang bahu ibunya erat-erat. Bu, suara Raka parau. Kita harus kemas barang-barang sekarang. Kemas? Kita mau kemana? Liburan? Tapi ini kan malam. Bukan liburan, Bu. Sentak Raka, membuat Bu Lilik terlonjak kaget. Kita diusir. Rumah ini, mobil, semua aset semuanya milik Wina. Dan Wina sudah mengambil semuanya kembali. Besok jam 6 pagi, orang-orang pengadilan akan datang mengosongkan rumah ini. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita miskin, Bu. Jatuh miskin. Bu Lilik ternganga. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari lilin yang menyala di sampingnya. Miskin? Kamu bohong kan? Kamu direktur. Gaji kamu ratusan juta. Gajiku cuma cukup buat bayar gaya hidup kita seminggu. Bu, sisanya Wina yang bayar. Selama ini kita hidup dari uang Wina. Dan sekarang dia menutup kerannya. Raka menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Cepat kemas baju-baju seperlunya. Kita harus pergi sebelum diusir paksa besok pagi. Dengan gemetar dan isak tangis yang tak henti-hentinya, Bu Lilik mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper besar. Ia mencoba menyelamatkan tas-tas brandednya, tapi Raka mencegahnya. Bawa yang penting saja. Kita nggak punya mobil buat angkut semua ini. Tepat pukul 3 pagi, mereka keluar dari rumah megah itu sambil menyeret 2 koper besar. Mereka berjalan gontai menyusuri jalanan komplek yang sunyi. Tujuan mereka hanya satu, apartemen Siska. Raka yakin, Siska pasti mau menampung mereka. Bukankah Siska selalu bilang cintanya pada Raka itu tulus? Bukan karena harta? Mereka menaiki taksi online yang dipesan menggunakan sisa pulsa terakhir di ponsel Raka, dengan metode pembayaran tunai yang rencananya akan dibayar meminjam uang Siska nanti. Sesampainya di lobi apartemen mewah tempat Siska tinggal, apartemen yang sewanya selalu dibayar Raka tiap tahun, Raka langsung naik ke lantai 15 bersama ibunya yang sudah kelelahan setengah mati. Raka menekan bel pintu unit Siska dengan tidak sabar. Ting tong. Pintu terbuka. Siska berdiri di sana, mengenakan gaun tidur sutra, wajahnya tampak segar namun keruh. Begitu melihat kondisi Raka dan Bu Lilik yang berantakan, ia mengernyitkan hidung, seolah mencium bau sampah. Raka? Ibu? Ngapain kalian kesini jam segini? Bikin kaget saja, tanya Siska ketus, tanpa menyingkir dari ambang pintu untuk mempersilakan mereka masuk. Siska, sayang. Raka mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Ada masalah besar. Rekeningku dibekukan, rumah disita Wina. Kami diusir. Tolong, izinkan kami menginap di sini dulu sementara waktu sampai aku bisa urus semuanya. Aku janji ini cuma sebentar. Bu Lilik ikut memelas. Iya, Nak Siska. Ibu capek sekali. Kaki ibu sakit. Biarkan ibu masuk dulu, ibu mau minum. Bukannya iba, mata Siska justru membelalak. Bukan kaget karena kasihan, tapi kaget karena marah. Apa? Rumah disita? Rekening dibekukan? Siska tertawa sinis, suaranya melengking. Jadi kejadian di mal tadi siang itu bukan error? Kamu beneran bangkrut, Raka? Ini cuma sementara, Siska. Aku pasti bangkit lagi. Aku kan punya kemampuan. Raka mencoba meyakinkan, tangannya hendak meraih tangan Siska. Tapi Siska menepisnya kasar. Bangkit apanya? Tadi siang aku dapat telepon dari manajemen gedung ini, katanya sewa apartemen tahun depan yang harusnya lunas bulan ini, pembayarannya ditarik kembali oleh penyetor dana. Itu pasti ulah istrimu kan? Siska, tolong mengerti. Mengerti? Siska berkacak pinggang, wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan karena amarah. Dengar ya, Raka. Aku mau sama kamu karena kamu itu kaya. Kamu direktur. Kamu bisa belikan aku apa saja. Kalau kamu miskin,
Buat apa aku sama kamu? Makan cinta? Cuy. Raka mundur selangkah, bagai disambar petir di siang bolong. Hatinya hancur berkeping-keping. Thea, tapi kamu bilang kamu cinta mati sama aku. Kamu bilang Wina itu masa lalu. Itu karena kamu punya duit. Potong Siska kejam. Wina itu pintar. Raka, dia yang punya uang, makanya dia berkuasa. Kamu cuma parasit yang sok ganteng. Sekarang, karena kamu sudah nggak ada gunanya lagi, mending kalian pergi dari sini. Jangan bikin apartemenku bau keringat orang susah. Bu Lilik yang tidak terima anaknya dihina, maju dengan sisa tenaganya. Heh, perempuan tidak tahu diuntung. Selama ini siapa yang belikan kamu tas Hermes itu? Siapa yang bayar perawatan wajahmu? Raka. Sekarang Raka susah sedikit kamu langsung buang? Dasar pelakor matre. Siska menatap Bu Lilik dengan tatapan merendahkan yang dulu sering Bu Lilik berikan pada Wina. Karma itu berputar sangat cepat. Heh, nenek tua, ngaca dong. Ibu sama anak sama saja, sama-sama benalu. Sadar diri, kalian sekarang gelandangan. Nggak usah sok ngatur saya. Siska mendorong bahu Bu Lilik, hingga wanita tua itu terjengkang ke lantai koridor. Ibu. Raka berteriak, buru-buru membantu ibunya berdiri. Amarahnya memuncak. Ia menatap Siska dengan nyalang. Tega kamu, Siska. Aku relakan istriku yang setia demi kamu, dan ini balasanmu. Salah sendiri bodoh. Siska meludah ke lantai, tepat di depan sepatu Raka yang sudah kotor. Itu pelajaran buat laki-laki yang gak tahu diri. Sudah dikasih berlian, malah milih batu kali. Sekarang nikmati hidupmu jadi batu kali. Siska masuk ke dalam apartemen, lalu membanting pintu keras-keras tepat di depan wajah mereka. Blam. Suara pintu tertutup itu menggema di lorong sepi, memutus satu-satunya harapan Raka. Raka menggedor-gedor pintu, memanggil nama Siska, tapi tidak ada jawaban. Justru terdengar suara musik diputar kencang dari dalam, tanda Siska tidak peduli sama sekali. Raka merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu yang tertutup rapat. Air matanya tumpah. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang terlambat. Ia melihat ibunya yang menangis sesenggukan di samping koper, memegangi pinggangnya yang sakit. Bayangan Wina kembali muncul. Wina yang tidak pernah meminta apa-apa. Wina yang selalu memijat kakinya saat ia lelah pulang kerja. Wina yang selalu tersenyum meski dihina ibunya. Wina yang diam-diam menjaganya agar tetap terlihat terhormat. Maafkan aku, Wina. Bisik Raka lirih, suaranya pecah. Aku memang bodoh. Aku memang bodoh. Tapi penyesalan itu tidak mengubah fakta bahwa malam ini, ia dan ibunya harus tidur di emperan toko, diusir oleh wanita yang ia bela mati-matian, dan dibuang oleh wanita yang ia sia-siakan. Langit di luar kembali menurunkan hujan, seolah ikut membasuh dosa-dosa Raka, namun tidak dengan penderitaannya yang baru saja dimulai. Perjalanan menuju titik nadir masih panjang. Ayo, Bu, ajak Raka lemah, membantu ibunya berdiri. Kita cari masjid atau emperan yang teduh. Di sini kita diusir satpam sebentar lagi. Mereka menyeret koper menembus malam, dengan kepala tertunduk dalam-dalam, menanggung malu dan pilu yang mereka ciptakan sendiri.